Hey Soul Tribe, hey Soul Family, welcome back here on my YouTube channel. Aku Nika Kristalia. Selamat datang untuk kalian yang mungkin baru bergabung di sini di channel ini. Aku akan ngebahas energi update dalam episode ini, but mostly aku akan membahas hal-hal untuk self-development dari sisi spiritual dan juga ada tarot reading. Kemudian ada juga self-development yang lebih ke spiritual, I think, ya. I already told you that. Yeah, so most of the time untuk kalian yang mau tumbuh, untuk kalian yang mau upgrade diri, untuk kalian yang mau membaca energi, untuk kalian yang mau hidup tenang, untuk kalian yang mau mengerti arti kedamaian dalam diri, self-love, everything about self-development, tapi tidak hanya dari sisi 3D ya. Bukan berarti hanya 3 dimensi saja, which is mean dimensi yang bisa kamu sentuh atau material jadi dunia 3D ini. But aku di sini lebih ke 5 dimension, jadi lebih ke kesadaran kamu, pola pikir kamu, your soul, your spirit too, ya. Yeah. So welcome semua diterima di sini, apapun agamanya, punya agama atau tidak, is up to you, cause your life is your responsible, ya kan? So yeah, I'm pretty cool though, as long as kalian jadi orang yang baik buat aku itu sudah bagus lah ya jadi manusia. Just don't hurt people or anything or anyone. Itu udah bagus banget ya. Okay? So, di episode energi update kali ini kita akan ngelihat energi bumi melalui Vedic astrology ya, karena aku memang astrologer ya. You know, cause apa ya namanya tuh, aku tuh ada seperti intuisi dan emang empath juga ya. Jadi selain aku itu sensitif terhadap energi, aku juga suka sainsnya. Jadi Vedic astrology ini membaca planet-planet yang memang letaknya itu nyata sesuai dengan letak astronomi. Kalau ilmunya kan membaca planet itu kan astronomi ya, kayak letak derajat planet sekian. Nah, Vedic astrology itu seperti itu, hanya saja yang dibahas itu atau yang dibaca itu energi planetnya seperti apa dan menciptakan energi seperti apa sehingga dampaknya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. And what else aku mau bilang, kalau astrologi yang Western itu sebenarnya hanya musim, jadi kayak equinox gitu kan, yang winter, spring, summer, fall, hanya 4 musim itu. Nah itu yang di-rotate gitu. Beda sama Vedic astrology. Aku ada videonya aku bikin kemarin itu, Vedic astrology versus Western astrology, tropical or Western, something like that. Cek aja di YouTube aku ya. Jadi aku emang di episode kali ini mau ngebahas energi planet di bulan Oktober. I know agak telat sedikit ya, karena aku so many things on my plate dan aku baru sempat bikin sekarang, tapi aku udah bikin di Instagram aku. Boleh cek aja Kristalia Nika ataupun di Kristalia Tarot Indonesia. Aku ada 2 YouTube sih. YouTube juga 2 sih. Satu buat vlogging yang kayak normal manusia gitu ya. Satu lagi yang kayak gini, yang bener-bener edukasi people lah. I think it's educate, right? I think I'm educate people, I think, yeah. In the good way, sharing lah ya, nggak cuman menggurui. I'm not guru at all. Aku tuh kayak membagi pengalaman sama udah duluan hidup kali ya, atau mungkin hidupnya lebih keras, atau I don't know. Mungkin buat kalian yang udah ngebaca buku aku, ebook self awareness aku, cara meningkatkan kesadaran diri dan membuat hidup lebih ringan serta membasmi mengakhiri your karmic cycle. Mungkin kalian paham bagaimana aku bisa seperti ini dan mengapa aku juga seperti ini dan kenapa di YouTube dunia seperti ini gitu. Ya, mengenal lebih dekat lah. Di bukuku itu sedikit banyak story background aku siapa dan hal lainnya. Dan also pelajaran-pelajaran hidup aku selama 30 terakhir
30 tahun terakhir menjadi manusia. So it's kinda kalian bisa ambil nilai-nilainya kali ya. Kalaupun kalian yang umur buminya udah lebih jauh dari aku, it doesn't matter, cause age just number. Yang namanya umur hanya number, hanya angka aja. Pengalaman hidup, pola pikir, kadang itu bisa memberikan nilai atau sudut pandang yang lain. So maybe kalian bisa dapatkan ebook aku. Aku ada taruh di Karya Karsa itu, karyakarsa.com. Ada linknya di website aku ataupun di bio link aku di Instagram, ada bio link. Atau kalian juga bisa DM direct WhatsApp ke aku. Dan karena aku sampai saat ini masih belum ada adminan, I don't think I need sampai sekarang. And also maybe in the future, I don't know, tapi aku lebih nyaman independen begini karena semuanya aku yang control. Ya kinda perfectionist, tapi kayak satu pintu gitu ya. So anyway, yang pasti untuk kamu yang baru bergabung, aku mau ingetin sekali lagi, you are very welcome. Dan buat kalian yang sudah subscribe di sini, yang udah jadi teman aku di sini, thank you so much. Yang pasti kita di sini self development. Tema utama kita self development. Yang kita gunakan alat-alatnya itu ya astrologi, tarot, itu cuman alat gitu. Dan pasti mental health. I really oh my god. I really care gitu ya, benar-benar peduli banget soal mental health awareness ini. Dan pastinya law of attraction, manifesting, dan whatever the hell you want for your growth. Intinya yang buat kamu berkembang, mostly in the spiritual thing. Ya, self development, psychology juga sama lah. 11-12, but it's more melengkapi kali ya. Untuk kamu yang senang belajar, apalagi kalau kamu truth seeker, yaitu buku self awareness-nya bisa dibaca karena itu lengkap banget sih Beb. Dan aku juga ada printable. Jadi printable. Is that how the English? Jadi ada printable. Jadi kayak ada workbook. Kalian tinggal print, aku buat itu udah ada guide-nya. Jadi kayak cara manifestasi step 1, step 2, step 3. Terus ada mood checklist. Jadi kalian bisa tulis mood kalian gimana, nanti kalian baca lagi. Terus kalian juga bisa koreksi, kalian bisa review nanti di akhir bulan. So far aku masih bikin ya untuk Oktober. Novembernya nanti next aku desain dulu. Karena aku emang suka desain secara digital ya. Jadi aku kayak digital creator ya. And I love creating art gitu. Dan aku artnya gak ada pesan, tapi aku suka ngebikin suatu seni atau art with message. Jadi kalau mau bikin lirik lagu istilahnya, atau mau bikin design, I don't know, like a book gitu kan, with a strong message. Karena menurut aku seni itu menyampaikan pesan yang indah tapi dalam gitu. Jadi nggak useless ya, nggak cuma cantik doang gitu. Okay, by the way, lanjut ke topik kita. Oktober 2022, big shift happening. Perubahan besar benar-benar terjadi dan kalian harus siap-siap ya. Mental, physical. Emang kenapa sih? What is happening, Kak? Or sis? Kenapa sih sis? Ada apa sih Oktober? Well actually banyak banget. Ada event 3 sebenarnya ya. Ada solar eclipse tuh. Yang pertama itu tanggal 25 nanti Oktober. Itu tuh bakal affecting the world ya, bakal ngefek banget ke dunia selama 6 bulan. Ini eclipse nih, gerhana di solar apa? Matahari kan. Jadi ketika matahari dan bulan itu align tuh apa, sejajar dengan Ketu itu bisa dibilang North Node dan Rahu atau South Node. Itu Rahu Ketu tuh orang Vedic astrology ngomongnya ya. Jadi sebenarnya dia itu apa sih? Nodal axis. Nah, nodal axis tuh selalu opposite atau selalu opposite, berbeda arah ya. Jadi sebenarnya kenapa? Karena dia menggelapkan matahari. Jadi lunar eclipse ini tuh menggelapkan matahari. Dan biasanya guys, setelah
solar eclipse itu biasanya lunar moon-nya nanti yang nyusul. Jadi setelah gerhana matahari, setelah gerhana matahari nanti nyusul tuh biasanya ada gerhana bulan. Lagi-lagi menutupi cahaya ya. So, makanya gerhana itu sebenarnya is shadow meeting shadow gitu. So, okay. Kalau bulan baru itu kan ketika bulan dan matahari itu sama-sama gitu kan ketemu. Nah, itu kita kan ada event kayak gitu tiap bulan ya. Jadi new moon itu kan tiap bulan gitu. Ketika bulan dan matahari itu align, come together. Nah, cuman yang namanya align dengan Rahu dan Ketu ini karma axis ya. Buat kalian yang nggak tahu mungkin ya Google aja. Tapi kalau kalian yang sudah pesan natal chart sama aku, coba kalian buka yang Rahu Ketu itu. Nah, itu karma kalian. Karma masa lalu dan masa sekarang. Masa lalu itu kehidupan sebelum turun ke bumi ya. Jiwanya. Ya ini terserah buat yang percaya reinkarnasi or not. But energi nggak pernah mati kan. Energi fisika aja bilang energi tidak mati, hanya berpindah. Jadi jiwa manusia itu juga berpindah aja sebenarnya. Mati itu kan di raganya, but the soul is not really. The spirit and the soul itu kan cahaya ya, roh itu. Sebenarnya kan dia hanya berpindah dimensi itu. And anyway, itu nanti solar eclipse-nya ya, kalau berdasarkan Vedic astrology hitungannya itu di Libra. Jadi solar eclipse-nya itu nanti new moon-nya itu nanti di Libra ya. Okay. Dan remember ini Vedic astrology bukan tropical akan berbeda hitungannya, dia per season. Kalau Vedic astrology benar-benar letak planet saat ini berdasarkan astronomi. Nah, astronomi apa kalau nggak tahu kalian Google. Tahu lah ya, benar-benar letak planet di atas langit saat sekarang kalau kalian ngeliat gitu loh. Nah, itulah dia ya astronomi ya. Okay, so what else? Nah, yang mau aku bilang, karma, pembersihan. It's actually udah mulai dari Agustus sebenarnya, Agustus 2022 kemarin. Makanya mungkin buat kalian yang spiritual atau into spiritual, mungkin kalian udah banyak denger entah YouTuber, entah baca, entah pokoknya dari mana-mana lah infonya. Kalau Agustus itu udah mulai pembersihan karma. Nah, pembersihan karma tuh gimana sih sebenarnya? Karena kita gini, udah mau ubah zaman. Jadi udah mau tutup buku ibaratnya. Jadi yang kotor-kotor, yang rusak-rusak itu segera diakhiri. Nah, ketika kalian masih di vibrasi rendah, itu PR banget memang. Banyak banget goncangan dan cobaan kalian. Tetapi ketika kalian sudah kalem, tenang, damai, serahkan semua ke semesta, you're not gonna be a problem tau. Sebenarnya tidak menjadi problem karena kamu tahu, okay, this is lagi pembersihan gitu, lagi ya udah lagi bayar karma sih, sabar aja dulu sampai bersih kayak gitu. Dan yang paling penting nih, ibaratnya purging itu apa ya? Keluarin kalau lagi di apa ya? Yang kulit kali ya. Kalau purging itu kan jerawatan atau bintik-bintik apa, itu kan karena dari badan ngeluarin kotoran ya. Keluarnya dari kulit kan. So, energi yang aku bahas sekarang di bulan Oktober ini purgingnya itu ya purging energi kalian gitu. Jadi makanya ada yang capek, ada yang lelah, ada yang tiba-tiba sedih nggak jelas kayak gitu ya. Itu emosi kalian yang tertahan itu keluar sebenarnya. Yang kalian pun nggak ngerti mungkin karena di alam bawah sadar, subconscious mind. Nah, itu juga aku tulis di ebook aku. Kalau kalian baca buku-buku yang bahasa Inggris mungkin ribet atau terlalu ilmiah ya. Tapi aku tuh pokoknya buku self awareness aku itu segampang mungkin dimengerti awam gitu. Jadi terjangkau oleh semua kalangan gitu ya. Nggak berat lah, nggak ilmiah, nggak yang you know kayak PhD or something gitu, nggak yang kayak gitu bahasanya. Tidak bahasa ilmiah, tapi bahasa yang kayak hari-hari kita ngomong gitu loh. Dan memang ya, bulan Oktober ini semua kebohongan, semua rahasia-rahasia,
ataupun hal-hal yang disembunyikan itu naik ke permukaan. Kebenaran itu udah gak bisa lagi ditahan, tidak bisa terbendung lagi. Sudah harusnya pembersihan. Scorpio season coming soon. Ya kan, Oktober November itu Scorpio season, dan you know how Scorpio energy, right? Itu a phoenix gitu, mati dulu baru kalian hidup lagi gitu. Artinya apa? Egonya dibersihkan. It's not easy, trust me. Aku udah ngelewatin pembersihan ego itu. Oh my god. Depresi, yes. Almost crazy, yes. Inside, tapi di luar aku masih yang kayak profesional gitu. But deep down, oh my god, like a war gitu. Seperti perang dalam jiwaku sebenarnya. And anyway, Oktober 2022 ini something big ya akan ke-expose. Udah gak bisa lagi disembunyikan. Jadi ya kalian lihat aja lah berita-berita di TV misalnya. Gak usah kaget kalau ada yang kayak si Lesti Bilar itu kan ya. Ternyata misalnya doi ternyata mantan ini apa sih ya mungkin dulu cari duitnya begitu ya, sleeping here sleeping there ya, mau cewek mau cowok hajar aja. Well, I mean we don't know, I don't know, I'm just saying apapun yang tersembunyikan keluar. Terus kita lihat di Iran sana, anak mudanya udah mulai aware, kayak polisi-polisi agamanya itu kayak keterlaluan banget, terlalu menindas yang wanita. And other thing, bahkan Queen Elizabeth sudah meninggal. Sebagai simbol runtuhnya Queen yang selama ini I don't know how many decade, berapa dekade sih beliau memimpin. Nah itu juga tanda-tanda perputaran banyak banget guys. Dan kalian tahu dong yang negara sampai resign semua itu menteri-menteri. Italia apa tuh ya, nggak salah, negara Italia begitu. Inggris juga pada resign kan, Boris Johnson itu. Jadi benar-benar perubahan itu udah mulai dari Agustus, tapi Oktober ini like wow. Jadi pokoknya kalau kalian ngelakuin karma baik santai aja. Tapi kalau kalian selama ini jahat atau jahatin orang, well honey, pegangan dan ikhlas aja gitu ya. Dan tobatlah. Nah itu ya, kalau di Islam ya tobatlah gitu ya. Karena kan aku backgroundnya Muslim family, so kata-katanya kan tobat tuh kalau mau tidak mengulang karma buruk kan, tidak melakukan karma buruk lagi, berarti tobat gitu. Sehingga apa? Karma buruknya tidak datang lagi gitu, right? And ada 3 event besar di langit ya yang bakal jadi big surprise itu. Dan kita semua sebenarnya udah ngerasain sih, udah bisa ngerasain. Dan bulan pembayaran karma ini tuh ya Oktober ini ya. Di tanggal 23 Oktober nanti tuh solar eclipse, Mars retrograde ya. Mars retrograde. Jadi Marsnya itu seperti berjalan mundur. Dia kan putarannya kan maju gitu kan, kayak jam gitu kan ya di atas langit sana perputarannya. Nah jadi planet Mars ini kalian tahu dong, warrior, api, trigger of event gitu ya, make things happen. Istilahnya tuh kalau ada perang dia yang kompor duluan gitu. Orang-orang Mars biasanya yang suka ngomporin orang mau perang, atau lu maju lah ke depan. Tuh orang-orang Mars, dia suka gitu, pencetus gimana ya, men-trigger suatu hal agar terjadi kayak gitu. Terus juga tuh kalau mitologinya Mars itu kan God of War gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya hal yang terjadi, dan memang benar-benar banyak kejadian bersejarah di tahun ini gitu. Even Kim Jong Un sendiri kebongkar juga kan anaknya itu yang di spesialis banget di tripnya, yang waktu dia disorot terus di video, terus cuman anak itu doang yang rambutnya nggak diikat. Coba deh kalian google beritanya. Jadi banyak banget berita-berita yang tersembunyikan ataupun ya tabu or something diangkat gitu ke permukaan. Jadi mau nggak mau orang jadi tahu.
Dan memang nih, by the way, eclipse yang paling intens itu di Oktober 25. 25 Oktober, benar. Nah, 2 minggu setelah itu kan ada lunar eclipse. Nah, itu 8 November. Jadi setelah ada solar eclipse alias gerhana bulan, nanti ada lagi maksudnya gerhana matahari Oktober ini ya, solar eclipse. Nanti November tanggal 8 itu bulan lagi yang gerhana. Jadi setelah gerhana matahari, gerhana bulan nyusul gitu. Nah ini Beb, oh my goodness, bakalan jadi major ataupun hal-hal yang chaotic, katastrofi, fighting, war, violence, ya gitu-gitu. Semoga tidak terjadi ya, karena berdasarkan sejarah tuh ketika posisi planet lagi begini, itu lagi perang-perang ataupun lagi kacau-kacaunya sebelum dunia baru. Ya kamu lihat aja lah krisis 2008, The Great Depression tahun berapa sih itu? 91, 92, 89 yang gitu-gitu loh guys. Sejarah terulang, tapi I don't know manusia ini belajar apa enggak. Maybe mereka belajar sebagian mungkin gak peduli, sebagian gak ngerti gitu. So that's why we need more self-awareness, self-educated, learn, belajar baca gitu. Gak harus cerdas ya, maksudnya gak harus pinter akademis, tapi at least you need to know something about life, sejarah apalagi kan, karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan jangan terulang gitu. Nah ada lagi event kejadian selanjutnya ya, Saturn Station. Nah, nanti tuh sekitar Oktober 24 sebelum gerhana matahari itu solar eclipse tanggal 25 Oktober, itu Saturn berhenti parkir ya 24 degree di Capricorn. Nah, ini Vedic astrology ya. Jadi istilahnya pas lagi muter nih, itu planet Saturn kan mau ke Aquarius ya, sampai Januari nanti 2023. Nah dia berhenti dulu, dia parkir dulu nih di zodiak Capricorn gitu. Dia pun retrograde gitu kan, kayak jalan mundur. Jadi gitu, arah planetnya gitu guys, maju mundur. Jadi wajar aja kalau kalian tuh agak baper, agak mantan tiba-tiba datang, atau tiba-tiba kalian kembali ke habit yang buruk. Itu pengaruh planet juga, terutama placement kalian di mana. Nah, kalau kalian nggak ngerti placement, boleh order natal chart ke aku bikinin semuanya, detail banget. Kalian bisa belajar dari situ, referensi juga, atau mau belajar sendiri juga bisa Google, bebas aja sih. Kalau aku kan ngejediain service-nya biar kalian gampang baca aja, terus kalian gampang pelajari gitu. Kalau mau Google sendiri juga it's not a problem gitu. Cuman hati-hati aja mengartikannya, karena kan gak semua orang benar-benar ngerti, karena perpaduan planet antar planet, kemudian zodiak antar planet, kayak gitu-gitu Beb, itu is not that simple, it's kinda tricky. Jadi ya mana astrologer yang menurut kamu cocok aja lah vibrasinya, kayak dokter atau kayak tukang jahit baju. Nah itu kan cocok-cocokan. Jadi tarot reader, astrologer itu sama kayak gitu juga, tergantung vibrasi kalian. Healer, even tukang salon sama. Jadi depend on your vibration, cocoknya sama siapa, go on. Gak harus sama aku juga ya, karena aku juga nyari yang cocok-cocok juga kok sama aku. Jadi it's up to you, itu cuman kayak suggestion aja. Dan memang kelihatannya serem ya, tapi sebenarnya it's not serem at all. Kenapa? Karena meskipun akan diprediksi seperti ada gempa bumi, volcano, ataupun perang, sebenarnya ketika masyarakatnya aware, ketika masyarakat di bumi tertentu itu sadar dan banyak yang meditasi, berdoa, itu vibrasinya jadi baik.
Nah, kenapa sebenarnya bisa bencana alam? Itu karena bumi itu ya marah gitu loh. Kalau dibilang lagunya Marina and Diamond itu, uh, the mother nature have a funny way to stop a war. Jadi ya cara mother nature menghentikan perang ya gitu, bencana misalnya. Atau kalian udah sering banget buang sampah ke lautan, akhirnya sampah-sampah di lautan kembali ke kalian gitu. Nonton film Aquaman gak sih? Nah, kurang lebih kayak gitu. It's really karena di laut, di hutan itu punya spirit loh. Ada yang jaga loh. Jadi kalian jangan sembarangan buang-buang sampah di jalan, di laut, terutama alam ya, di jalan sekalipun, even everything ada yang jaga gitu. Di tempat mana aja tuh ada yang jaga spiritnya. Jadi kalian harus hormati lah itu ya. Jangan sembarangan gitu, kayak kencing sembarangan atau buang sampah sembarangan. It's not polite dan tidak berkelas juga sih. Jadi ya kurang-kurangi yang kayak gitu ya Beb, yang buang sampah sembarang kayak gitu. Indonesia masih PR banget sih emang aku lihat. Tapi kita mendingan kok ketimbang negara tetangga atas. Mereka masih PR banget tuh, suka buang sampah sembarangan. Kita masih oke lah menurut aku ya. Nah, apalagi anak muda sekarang masih bisa dibilang more aware. Oke, solar eclipse. Nah, ini tuh solar eclipse ataupun gerhana matahari, kemudian Mars retrograde sampai ke Oktober 30 kira-kira ya, 30 Oktober. Dan memang Mars ini ada, ya itulah tadi ya, kayak ada perang lah, apalah segala macam. Sampai ini ya, agak lama sih Beb. Mars akan retrograde ini dari tanggal 30 Oktober sampai ke Januari tanggal 12. Nah, dan kamu tahu kemana dia? Marsnya ke Taurus. Jadi ibaratnya planet Mars ini lagi jalan nih, dia mundur ke zodiak Taurus. Nah, Taurus tuh biasanya apa? Ngebawa apa? Problem apa? Ekonomi, terutama kayak resesi. Nah, ingat, jadi pas zaman-zaman dulu tuh tahun 2008 itu kan Mars retrograde di Taurus, Beb. Jadi 2008 kan kacau balau banget ya kan? Nah, so belajarlah dari sejarah gitu. Kemudian juga tuh tahun 90-91 itu juga resesi. Jadi kan sabar-sabar aja kalau ekonomi lagi jelek banget sampai tahun 2022 ini ya, 2023 even pertengahan, santai aja dulu. Yang pasti kalau ada uang lebih ya investasi, kalau nggak ada nggak usah, daripada nggak makan ntar ya. Mungkin segini dulu aja karena udah banyak juga aku sampaikan. Intinya ya, pokoknya ya, the truth being exposed nih, ini yang bakalan jadi major issue. Banyak banget yang akan terekspos ya, kebenaran-kebenaran itu dari semua aspek kehidupan. Jadi pesan aku apa? Kalian semua harus truthful. Apa tuh Kak? Harus benar, harus berbicara sesuai apa adanya, jangan berbohong gitu. Kalau kalian berbohong, kalau kalian masih nggak terpercaya gitu, nanti kalian nggak bisa punya apa-apa ya. Jadi ya gitu, healing yourself. Karena ketika kamu healing diri kamu healing orang lain, kamu healing dunia ini. It start with us first gitu. Banyak